kita mau masuk ke pertemuan ke-13 nya. Terakhir kemarin di pertemuan ke-12 kita udah menyelesaikan materi salah satu untuk pengimplementasian basic komponen yang kita pelajarin. Kita rangkum menjadi beberapa baris-baris kode untuk menyelesaikan kasus kita kemarin, yaitu desain aplikasi anti laundry ya. Nah, alhamdulillah kemarin itu udah selesai. Saat ini kita mau masuk ke materi baru, yaitu tentang CRUD ya istilahnya, tapi kita akan bahas perlahan sambil mereview materi-materi basic JavaScript-nya. Jadi alurnya akan aku ajarkan, yaitu nanti kita akan belajar dulu konsep dari CRUD-nya ini melalui pakai manual dulu menggunakan JavaScript-nya. Nanti kalau kita udah paham konsepnya, baru kita masuk langsung ke bagian API-nya. Nah, yang akan kita ambil contoh kasus aplikasinya itu nanti aplikasi to-do list sederhana, yang mana aplikasi itu nanti kita bisa buat catatan singkat, kemudian bisa ngedit, nanti kemudian bisa hapus juga dan nambahkan data, dan nanti juga bisa pengupdatean data, yaitu untuk menandai to-do list yang kita buat itu bisa kita checklist nanti udah selesai atau belum, seperti itu. Nah, seperti terakhir pertemuan ke-12 itu sempat aku singgung jelaskan bahwa ada istilah yaitu CRUD ya, singkatan dari create, read, update, delete. Nah, jadi inti dari semua aplikasi itu basicnya itu dari 4 hal istilah ini. Jadi create sama read dan update nanti hanya beda bentuknya aja, nanti nama prosesnya aja yang berbeda. Nah, kalau kita sering dengar itu kan login sama register. Nah, login itu kalau kita lakukan register itu, nah itu sebuah proses yang terjadi pembuatan data, yaitu data akun. Nah, ketika kita login itu adalah sebuah pembacaan data atau mencari data, yaitu di bagian sini read-nya. Nah, nanti kalau kita udah login nih, kemudian diaplikasikan itu biasanya ada tuh profile, dan kita bisa mengupdate atau mengganti foto profil kita, atau mengganti email, atau mengganti nomor phone itu dan sejenisnya. Nah, itu ketika udah terjadi perubahan, maka kita itu udah melakukan proses pengupdatean datanya. Nah, mungkin kalau kita melakukan request penghapusan akun, maka itu udah termasuk proses penghapusan data atau delete. Jadi bentuknya tuh bermacam-macam atau nama flow-nya itu bermacam-macam, tapi intinya tuh basicnya itu ialah dari 4 hal ini. Kayak tadi kalau daftar ya itu berarti termasuk create, atau nanti juga misalnya kalau kita ambil kasus di marketplace, misalnya kita udah login dan kita ingin menjual sebuah produk ya, dan kita itu kan biasanya di marketplace itu ketika kita daftar pertama kali itu kan belum ada akun tokonya. Nah, kita perlu menambahkan detail toko yang kita ingin jual produknya nanti. Nah, itu proses pengeritan data, proses pembuatan data. Nah, nanti kalau kita mau input data produk yang ingin kita jual, seperti namanya, foto produknya, kemudian gambar-gambar garisnya, itu nanti udah termasuk create data lagi. Nah, seperti itu. Jadi create data ini hanya sebuah istilah, tapi nanti bentuknya itu macam-macamnya itu, atau nama nanti prosesnya itu berbeda-beda nanti. Nah, dari hal 4 ini kita akan menyinggung lagi materi JavaScript basicnya. Sengaja aku skip karena biar enak nanti pas masuk ke materi ini, yaitu kita kemarin udah belajar data objek sama array ya. Mungkin kita ambil contoh di sini, kita pakai inspect element ya. Kita coba di sini aja dulu. Nah, di sini tuh bisa kita clearkan. Atau kalau nggak salah bisa
bisa kita klik kanan, bisa clear consolenya. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar buat variabel namanya misalnya kita list user ya, dan kita itu kemarin udah belajar tipe data array ya. Nah, di sini misalnya kita user 1 dan user 2 ini pakai stringnya, dan user 3. Nah, kalau kita simpan kemudian kita panggil list usernya, kita mendapatkan data dari si variabel list usernya. Nah, ada namanya istilah yaitu destructuring ya, ini nih destructuring. Jadi ini semacam mengekstrak datanya. Nah, ini bisa diimplementasikan atau bisa digunakan konsep ini di data array sama objek. Nanti kita contohin juga untuk objek. Misalnya mungkin kita mempunyai data seperti ini. Nah, kita bisa menyimpan atau mengambil salah satu value ini menjadi sebuah nama. Biasanya kan kalau kita ingin mengakses data atau value dari user 3, cara menampilannya kan kita tinggal list user. Ini kita ikuti dengan nomor indeks data tersebut, yaitu dalam hal ini kan ini kita mulai dari angka 0 ya, berarti angka 2. Maka kita mendapatkan list user dengan value user ketiga. Nah, kalau kita ingin menerapkan konsep dari destructuring ini, kita dengan caranya kita membuat sebuah count baru, atau bisa pakai var, pakai count juga bisa. Intinya pakai keyword untuk membuat variabel, tapi variabelnya itu dibungkus dengan array. Kita array atau ini karena kita ingin mengambil data array ya, berarti kita pakai array lagi. Nah, di sini kita sama dengan itu dari list user. Jadi list user ini sumber datanya dari mana? Nah, di dalam sini kita bisa ganti nomor indeksnya ini hanya pakai nama, misalnya data 1. Dan nah, kalau kita data 1 seperti ini, kita enter dan kita coba ketikkan data 1. Nah, sekarang di data 1 ini sebuah variabel data 1, yaitu nilainya itu diambil dari list user. Nah, karena di sini ada satu aja data variabelnya di sini, kita hanya dia otomatis akan mengambil nilai awal dari list usernya. Jadi kita ini semacam membuat sebuah multi variabel secara sekaligus di dalam sebuah array. Nah, kalau kemarin kan value disimpan di dalam array ya kan. Kalau ini variabel yang disimpan dalam array. Nah, variabelnya misalnya kayak tadi ya, data 1. Nah, kita buat data 2. Jadi kita membuat sebuah multi nama variabel, yaitu dengan dibungkus array. Nah, kalau seperti ini dia akan error karena kita udah ingin menerapkan konsep ini. Dia memerlukan sumber datanya itu dari mana, dan sumber datanya itu merupakan data array. Karena kita menggunakan simbol array ya di sini. Jadi kita tinggal sama dengan sumber datanya dari mana tadi, yaitu list user. Nah, dalam hal ini kalau kita panggil lagi data 1, maka si user, maka kemudian data 2, maka data user 2 seperti ini. Nah, ini salah satu metode destructuring. Fungsinya untuk apa? Nanti kita akan contohkan penerapannya seperti apa. Salah satunya manfaatnya yaitu kita lebih bisa mengingat data value datanya. Contohnya kan kalau kita hanya dalam kasus hanya ingin pakai user yang pertama aja, maka kita cukup aja buat kayak tadi yang kayak gini, data 1. Jadi kita hanya cukup ini aja, jadi kita nggak perlu list user sama nomor indeksnya. Nah, tapi kalau ini ada kemarin kan kalau kita
ingat lagi bahwa kita punya pernah belajar yaitu materi dari JavaScript yaitu REST parameter ya, yaitu yang titik 3. Kita coba kita lihat simbolnya itu menggunakan titik 3 ya. Nah, kalau kita ingat, kalau kita mereview kemarin kan, kita mempunyai sebuah simbol titik 3 seperti ini, dan namanya itu kalau di dalam function itu jadi REST parameter. Nah, kita bisa gunain titik 3 ini, fungsinya itu sebagai mengcopy data ya kan. Misalnya kita contohin di sini, kita clear aja dulu. Kita klik kanan sini, di sini ya, klik kanan sini, kita clear. Tadi itu ada variabel list ya, coba kita klik list user ya. Nah, di variabel list usernya ini, kalau kita contohkan tadi, misalnya pakai const, kita list user data 1 ya. Nah, ini sebenarnya udah ada ya. Mungkin kita bisa ganti sini misalnya data aja. Nah, kalau kita ketikkan data, maka kita hanya mendapatkan data pertamanya aja. Kalau kita gabungkan konsep antara data string sama REST parameternya, yaitu dengan titik 3 dulu, kemudian di sini kita kasih sumber datanya itu list user. Nah, di sini kita tambahkan namanya, misalnya kita tulis all, nama variabelnya ya. Kita klik enter. Kalau kita ketikkan semua, maka kita mendapatkan semua data dari list user. Nah, jadi fungsi lain dari titik 3 ini atau REST parameter ini, dia itu sebagai mengcopy semua data yang ada di dalam ini list usernya ini. Nah, kalau kita sandingkan lagi, misalnya ini kita buat lagi koma di sini, misalnya kita beri data, misalnya data 2 ya. Data 2 itu sudah ada. Nah, kalau di sini konsepnya tidak nggak bisa di belakang, maka kita taruh di atas ya. Nah, data 2 sudah ada, berarti data 3 4 aja. Nah, kita mempunyai variabel baru yaitu data 4, isinya user, dan sini ada all. Kalau kita klik all, maka kita mendapatkan angka kedua. Angka hanya ada 2 data value. Kenapa? Karena data pertama itu udah simpan di dalam variabel data 4. Nah, sisanya itu nggak ada tersimpan lagi ya, semuanya masuk ke all seperti ini. Nah, oke. Sekarang misalkan kita bagaimana menambahkan data di dalam sini. Di dalam data list user ini kita tambahkan nanti user keempat ya. Nah, caranya mungkin kita clear dulu sini. Nah, si awalnya itu kan variabel list user ini punya 3 data. Kita ingin menambahkan datanya ini ada data value yaitu user keempat, kita tambahkan ke list user dengan cara metode dataString sama REST parameter tadi. Caranya kita misalnya buat variabel baru namanya nah, kita buat nama variabel baru misalnya update ya. Kita sama dengan yang pertama, kita copy semua dulu datanya yang ada di dalam list user. Kita copy semua dulu list user seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan data barunya, yaitu misalnya kita pakai kutip 1 seperti ini. Nah, kalau ini kita misalnya tambahkan user 4, kita enter, kita coba akses variabel update. Nah, kita sekarang udah mendapatkan pengupdatean data dari data list user. Nah, seperti ini.
Nah, barusan yang kita lakukan ini, yang ini kita kan menambahkan data, otomatis ini disebut dengan proses penambahan data ya, create ya, yaitu istilah create data seperti ini. Nah, nanti kita akan membuat aplikasi itu tulis sederhana dengan ini pakai metode data string sama res ini, simbol res ini ya, simbol 3 ini. Nanti kita akan menggunakan juga data array object ya. Nah, data array object. Kalau kita kemarin kan belajar juga, misalnya kita kemarin kan punya data misalnya to do list nanti. Nah, dalam to do ini kan dia nanti kita isi data array object seperti ini. Mungkin di sini agak rancu, kita bisa mulai langsung aja ke dalam aplikasinya. Intinya teman-teman tadi kan udah bisa konsep dari data string sama array parameter. Jadi fungsinya itu kita bisa mengambil data sebelumnya dan menambahkan data yang terbaru. Nanti data itu kita simpan lagi ke dalam variabel utamanya. Nah, coba kita ke sini. Ini project kemarin cuman semua filenya udah aku bersihkan biar nggak terlalu banyak file-filenya, biar nggak bingung. Nah, ini coba aku tampilkan dulu layar HP-nya. Oke. Kita ya rencana akan membuat aplikasi itu tulis sederhana nanti, yaitu nanti seperti ini. Nanti ada ini kita anggap HP-nya nanti. Nah, nanti di sini itu ada semacam tag inputnya, dan di sini nanti ada button add-nya nanti. Nah, nanti setelah datanya ditampilkan itu akan nampil di bawah button sini, dan di sini nanti ada 2 button ya. Ada 2 button, yaitu nanti bisa edit sama delete nanti. Nah, sini nanti 2 button. Nah, ada satu lagi di sini button, yaitu button checklist. Nah, nanti konsep yang to do list kita itu sederhana, yang penting kita nanti aplikasinya itu nanti menerapkan create data. Nah, create datanya itu nanti dari mana? Dari sini, dari tag input ini, dari tag input. Nah, dari tag input ini dia create, nanti di sini ada button add ya. Nah, ini dia salah satu karena kita belajarnya itu konsepnya dulu, mematangkan konsepnya, berarti kita nggak terlalu kepikiran tuh desain UI-nya. Nah, yang penting nanti datanya itu bisa diinput dan nampil ya. Nah, nanti sini bisa edit ataupun delete, dan sini nanti checklist ya. Nanti bisa kita checklist datanya. Nah, kemudian kita dapat create, nanti bisa juga lakukan update dan juga edit data ya, dan juga delete. Nah, nanti checklist ini kan melakukan update data, berarti masuk ke sini update data, nanti juga edit juga masuk ke update data nanti. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya nanti. Nah, semua data yang disimpan ini, yang data hasil inputan ini nanti kita akan simpan ke sebuah data array. Data array nanti dengan menerapkan konsep yang barusan kita bahas, data string-nya ini tadi, sama nanti data string-nya ini aku singkat aja DS, kemudian nanti simbol 3-nya itu atau res ya.
Nah, aku singkat RS aja, RS. Nah, kita di sini juga nanti akan menggunakan juga materi basic yang kita guna pelajari kemarin, itu yaitu percabangan, yaitu if else. Nanti kita akan gunain if else karena kenapa, nanti kita akan perlu mengetahui kata kunci tertentu untuk mengedit datanya, ya kan. Nah, takutnya nanti kalau kita nggak punya kata kunci tertentu untuk mencari datanya, nanti semua data itu akan terupdate ataupun terhapus nanti itu. Nah, berarti kita mulai dulu aja ke bagian sini. Kita bagian sini dulu. Ini aku taruh bawah dulu. Nah, di sini kodenya sederhana, kita main di F-nya aja, pakai kelas. Kita akan membuat sebuah dulu state. Nah, state-nya ini kan di dalam konstruktor ya. Nah, kita buat dulu seperti ini karena di kelas itu memerlukan konstruktor sama prof-nya. Nah, sekarang kita membuat dulu state, yaitu this state. Nah, di state ini kita membuat sebuah variabel untuk menampung hasil inputan yang kita desain di sini ya. Nah, ini kan ada inputan. Jadi semua inputan ini akan kita simpan ke variabel apa, yaitu nanti kita akan rancang ke dalam variabelnya di sini di dalam state ini, yaitu mungkin kita kasih aplikasi namanya itu dan database ya, gitu aja. Nah, seperti ini. Nah, karena kita pakai array, kita pakai array aja ya, jadi seperti ini. Nah, itu langkah pertama, kita membuat sebuah variabel penyimpanannya, asal inputannya. Nanti kita memerlukan sebuah komponen baru, yaitu tag input. Nah, tag inputnya itu mungkin bisa kita juga sebelum itu pasti memerlukan sebuah Toshibble opti karena perlu membuat sebuah button nanti. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah view yang di dalamnya itu nanti ada tag input, sama nanti sebuah Toshibble opti yang untuk membuat button plusnya. Nah, kita pakai komponen tag dengan simbol plus seperti ini. Oke, ini akan ku hapus. Oke. Di sini akan kita kasih style seperti biasa. Kita akan memerlukan tinggi dan lebarnya kita kasih 100%. Untuk mengeceknya kita akan kasih background dulu warna merah misalnya. Nah, kita belum melakukan kasih margin atas ya. Margin atasnya kita kasih aja 30. Oke. Nah, di dalam sini tuh udah ada sebuah inputan. Tinggal kita lakukan flag direction seperti biasa, flag direction agar si tag inputnya sama button Toshibble opti-nya ini akan dia sejajar. Seperti biasa juga kita tambahkan justy content center. Oke. Kita mungkin kasih dulu align item. Oke. Nah, backgroundnya mungkin kita hapus aja dulu karena udah bisa. Tinggal di bagian sininya kita kasih style. Ini misalnya kita naikin jadi 60. Nah, baru di sini kita kasih tingginya 50. Untuk tinggi lebarnya kita kasih 80.
Nah, 80% untuk tag inputnya kita kasih misalnya seperti pada warnanya ini. Nah, sisa 20% itu kita gunakan untuk si buttonnya. Mungkin kita kasih margin sedikit, margin leftnya 20, 10 aja dulu. Oke. Kemudian finding leftnya kita kasih 10. Nah, kalau seperti itu tinggal kita kasih desain di sini untuk button add-nya. Kita kasih background dulu, warnanya kita mau ngasih warna green, kita tunggu tinggi 50, lebarnya kita kasih 50 aja. Coba kita cek. Oke. Kita kasih misalnya margin left 20. Oke, biar icon plusnya itu tengah-tengah, center, kita kasih align item center. Oke. Kemudian justify content juga kita kasih center. Nah, seperti itu. Kalau mau kasih border radius juga bisa. Misalnya kita kasih border juga 20 seperti itu. Atau kurang bisa 25. Ya, terlihat bulat seperti itu. Kalau ini mau dikasih juga border radius juga bisa, border radiusnya, tapi kita kecilin aja misalnya 10 aja. Oke. Nah, di sini kita udah punya tag input. Ya kan, nanti tag input ini, hasil inputan ini kita akan masukkan ke dalam state database. Nah, di dalam sini kita akan punya sebuah state baru, yaitu inputan ini untuk menampung hasil inputan ini dulu. Nah, nanti kita rangkai datanya seperti apa nanti. Oke. Sekarang kita ke tag inputnya. Kita ingatkan di tag input itu ada on change tagnya. On change. Nah, dia pakai row. Nah, kita di sini parameter row-nya itu kasih inputan. Kita akan melakukan merubah di set state, mengambil nilai inputan, dan kita mengupdate state yang ada di atas, yaitu inputan. Ya, kita tulis inputan .2 inputan. Nah, ini bisa untuk membedakan aja nih inputan user. Oke. Inputan user, ini inputan data base. Nah, biar teman-teman paham mana yang bagian inputan database-nya, mana bagian inputan si usernya. Nah, jadi inputan si user akan disimpan ke dalam variabel state, yaitu inputan database namanya. Oke. Nah, tinggal kita akan mengarahkan button ini sebuah function. Ya, kita compress. Nanti kita akan membuat sebuah function namanya add juga. Berarti pakai this add data seperti ini. Nah, di sini kan kita tinggal buat function add data. Oke, kalau kita kasih alt pengecekan, kalau kita klik di sini udah ada ya. Tinggal coba kita cek ya. Kita oke dulu. Di sini akan kita coba menampilkan ini kan, kalau teman-teman ingat, ini kan masih konsep yang telah kita pelajari, yaitu namanya template literary ya, template literary ya. Nah, kita memanggil sebuah variabel di dalam string, jadi menggunakan tanda $$ dulu depannya dan kurung kerawat baru nama variabelnya. Contohnya kita akan memanggil di state
dari inputan database-nya. Nah, kalau kita simpan, kalau kita klik di sini akan nggak nampil apa-apa karena kita belum melakukan inputan data di sini. Nah, kita bisa klik di sini. Kalau kita klik, nah sini udah nampil, berarti proses inputan tag inputnya itu udah kesimpan datanya itu ke dalam database ini. Nah, tinggal kita teruskan data inputan ini ke dalam database-nya ini. Oke, caranya kita menggunakan caranya barusan kita jalanin tadi, yaitu string sama res parameter resnya, simbol resnya. Jadi tinggal kita string array ya. Nah, ini kan kata pakai array ya, pakai array. Dan nanti kita juga menggunakan ini, kita gabungkan dua konsep ini. Nah, caranya sama seperti kayak tadi ya. Kita buat dulu sebuah variabel namanya misalnya kita buat nama variabel baru result seperti ini. Nah, ini nama variabel ya, tapi jadi nggak patokan harus namanya seperti ini, jadi biasa sesuai. Nah, kita kurung objek array dulu, kita copy dulu nilainya sebelum di sini, walaupun ini kosong kita copy aja dulu karena kan nanti sebelumnya itu akan kedepannya itu akan berisi data, berarti kita copy dulu data lamanya, yaitu dari database-nya. Nah, karena kita di dalam kelas kita perlu menyatukan this state-nya. Nah, baru di state database kita copy dulu nilainya, kemudian kalau kita bisa cek dulu, di sini ya, kita alert pakai template literal ya, seperti ini. Kita panggil result. Nah, kalau kita klik di sini akan masih kosong. Kenapa? Karena di sini masih belum ada datanya. Ya. Kalau kita contohin di sini ada data, kemudian kita klik di sini, maka datanya udah terkopikan. Nah, tinggal kita tambahkan data barunya di sini. Oke, data barunya di sini kita ambil dari inputannya di sini. Inputan database-nya. Kita tulis saja inputan database. Kalau kita klik, kalau kita add di sini akan error. Kenapa? Karena kita lupa menambahkan this state-nya terlebih dahulu. Oke. Karena kita pakai kelas. Oke, kita klik. Nah, di sini kan datanya ada, cuman datanya masih kosong ya, karena kita belum melakukan inputan apapun di sini. Coba kita klik inputan data, value-nya kita klik add, maka kita udah memiliki data baru di sini. Nah, oke, ini udah hampir dapat gambarannya. Tinggal kita lakukan update ke dalam di sininya. Nah, kita update ini kan nama variabel, kita mau variabel baru dengan mengcopy seluruh nilai dari state database dan kita tambahkan nilai barunya dari inputan. Nah, di sini kan masih belum terupdate nih. Nah, cara update-nya cukup mudah, tinggal kita lakukan this set state, kita update yaitu database, kita update dengan result. Nah, ini jangan lupa kita bungkus pakai objek. Oke. Nah, kalau ini kita komen dulu, kita coba manggil ini komen biar nggak banyak ngetik tadi. Nah, kita coba klik ya, nanti akan nampil alertnya terlebih dahulu, baru alert intinya. Kita coba klik di sini, datanya itu udah update. Nah, kita buat dulu aja, ini jadi atas ya. Sekarang itu datanya itu yang alert kedua, yang terakhir ini dia akan nampilin datanya yang
yang dari resulnya. Tapi kalau kita oke di sini, nanti datanya di sini akan tidak tampil ya. Oke, coba kenapa kalau kita oke. Nah, ini data yang originalnya. Jadi kita perlu melakukan update, yaitu kita database result ini kita hapus. Oke, kita simpan. Ini kita add. Nah, kita udah menampakkan datanya. Kita tunggu di state. Database. Oke, nah di sini seharusnya kita akan panggil, nah kita panggilnya itu karena kalau kita panggil dari sini, ini akan masih kebaca data sebelumnya. Jadi kita akan panggil itu dari sini aja. Kita pakai pakai alert aja atau konsol di state database seperti ini, kita simpan. Oke, saat ini masih datanya seperti ini. Dan kalau kita add, nah datanya sudah ada 2 ya. Nah, ini kita udah melakukan proses yang pertama, yaitu create data. Sekarang kita coba melakukan proses yang kedua, yaitu read data. Read data yaitu bisa berupa kita menempelkan datanya di aplikasi kita, atau bisa kita berupa mencari data yaitu. Nah, kita akan coba salah satunya aja, yaitu menempelkan datanya. Menempelkan data di sini kita akan menggunakan metode yang sudah kita pelajari, yaitu pakai map. Nah, kita taruh aja di bawah sini. Kita akan langsung aja di sini, atau kita buat function baru nanti. This tampilkan data ya. Nah, seperti ini. Kita buat function di atas rendernya, tampilkan data. Kita return, panggil di state.database.map, kemudian pakai value sama indeksnya. Jadi di sini kita juga lakukan return untuk sebuah view. Oke. Nanti di sini ada, sementara untuk nempel teks aja dulu, judulnya kita menampilkan value. Jangan lupa di sini di value kita tambahkan aja key. Next, seperti ini. Nah, saat ini kan udah ada datanya. Kalau kita kasih style, ini. Kalau kita lakukan penghapusan data dari database-nya, maka datanya itu tidak ada. Nah, sekarang kita coba tambahkan data, kita add, maka sekarang datanya udah ada. Kemudian di sini juga kita add lagi, kita udah punya data. Nah, ini to do list yang sederhana.
Nah, kita mungkin perlu setelah kita input di sini add-nya, dia akan kosong lagi tag inputnya. Caranya bisa dilakukan di sini, tinggal lakukan aja sebelah di sini, yaitu inputannya, input database nya kita kosongkan lagi seperti ini. Oke, kita coba lagi, kita add. Oke, masih belum coba, berarti kalau nggak berfungsi kita buat tersendiri aja, yaitu this set state inputan database. Oke, tinggal kenapa dia nggak bisa berubah, sepertinya kita perlu menambahkan di sini, yaitu value. Kita panggil variabel di state inputan. Ya, sekarang kita udah bisa buat database sebuah data di to-do list-nya. Oke. Nah, kita udah bisa melakukan dua hal, yaitu meng-create data dan men-read data. Nah, untuk melakukan update dan delete itu kita perlu menambahkan sesuatu yang memiliki halnya unik, dalam artian misalnya kita lihat dulu, punya data misalnya to-do list belajar React Native ya. Nah, kalau kita enter, kita mempunyai ini. Nah, untuk melakukan update ataupun delete, kita perlu memiliki data ini, perlu memiliki sebuah kata kunci yang hanya punya dia sendiri. Jadi kalau ada data lain, misalnya belajar golang, nah dia ini harus memiliki kata kunci yang sesuatu kata kunci yang berbeda dari belajar React Native. Tujuannya apa? Tujuannya itu sebagai identitas pertamanya. Contohnya kalau kita di dunia data kita kan, kita pribadi kan mempunyai KTP, nah mempunyai nick. Nah, nick itu kan unik, nggak akan mungkin ada data yang sama, yaitu kan memiliki orang yang berbeda tapi memiliki nicknya sama. Nah, itu nggak mungkin, kecuali orang yang melakukan pemalsuan ya. Nah, ini kita harus mengasih sesuatu agar kita bisa melakukan update dan melakukan delete. Tujuan dari data unit itu untuk sebagai kata kunci untuk mencari datanya nanti. Oke, nah bagaimana caranya? Kita akan mengkelompokkan datanya di sini yang disimpan di sini akan berupa data objek. Jadi di sini kan array, dan di sini kita buat data objek nanti. Nah, yang pertama tadi kan itu ada value-nya, yaitu datanya ya. Kita bisa kasih value aja. Nah, value ini misalnya kita kasih, atau enggak kita kasih title aja ya, atau enaknya saja biar sesuai dengan konsep kita to do list ya. Kemudian kita kasih misalnya contoh data pertama ya, yaitu belajar React Native dengan indah digital. Nah, oke, kita rubah dulu seperti ini. Akan error, kenapa? Karena kita di sini kan konsepnya itu masih view aja. Saat ini di dalam value ini yaitu berupa data objek seperti ini. Nah, maka kita perlu tentukan dulu properti yang ingin kita tampilkan, yaitu di sini task. Kita simpan. Maka kita udah dapatkan datanya baru ya. Datanya sama, coba kita kecilin dikit. Nah, 20.
Kemudian kalau kita add juga di sini akan masih belum berfungsi karena sebelumnya itu datanya itu belum berbentuk objek ya. Nah, di sini berarti kita perlu input data barunya ini berbentuk objek ya. Contohnya bisa kita buat aja data baru, yaitu di sini item inputan. Nah, di sini kan ada, yaitu kita sesuaikan struktur datanya itu task. Nah, kita akan ambil datanya itu dari apa? Dari Oke. Nah, di sini kita ganti jadi item inputan. Oke, kalau kita simpan, kita klik, nah maka prosesnya masih udah bekerja seperti yang kita awal tadi ya, tapi hanya aja kita melakukan perubahan struktur datanya, yaitu darinya awalnya itu hanya menyimpan string di sini arraynya, ini sekarang udah menjadi menyimpan data objek. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan sebuah identitas yang sifatnya itu unik, yang tidak boleh sama antara satu data dengan data lain. Nah, biasanya itu di dalam data itu sebuah itu biasanya punya ID. Nah, kita singkat dengan ID ya. Nah, di sini kita akan ngasih sebuah bentuk nomor nih, bentuk nomor. Nah, nomornya ini kita dapatkan dari mana? Kita akan pakai manggil sebuah data this data state seperti ini, database. Kita gunakan metode fitur length seperti ini. Kalau kita masih ingat teman-teman ya, kita udah pernah gunakan ini di bagian relative JavaScript basic, yaitu di dalam penggunaan materi perulangan ya, yaitu kita akan mengambil atau mengecek sudah ada data enggak di dalam variabel database ini. Nah, kalau dia ada, itu akan ditambahkan angka 1. Jadi misalkan di sini datanya masih kosong nih, berarti kan angka 0 tuh. Nah, dia akan di plus 1, jadi itu nomor ID-nya itu akan menjadi indeks ke 1 ya. Oke, ini sepertinya length. Di state database ini. Oke, coba kita. Nah, seharusnya kita tidak memasukkan data sini ya. Seharusnya ini kan data udah jadi ya. Nah, kita ID 1 aja. Oke, nah kita di sini karena kita proses menambah data, saat ini kan masih belum ada identitasnya nih. Nah, belum ada ID-nya. Kita tambahkan ID di dalam inputan sini. Input ya, item inputan, kita tambahkan ID. ID-nya itu kita ambil dari state database. Oke, database length seperti ini. Kita plus 1. Jadi kita akan mengecek di dalam variabel state database ini ada berapa banyak datanya. Misalnya ada 1 ya kan, saat ini kan masih ada 1 nih. Nah, dia akan ditambahkan 1 angka lagi, jadi dia akan menjadi 2 ID-nya ini. Jadi item yang akan kita input ini akan menjadi ID yang kedua. Coba kita input. Oke. Nah, kita udah punya, mungkin kita bisa tambahkan di sini ya. ID-nya di sini, value ID di sini, simpan. Nah, kan ada 1.
Kalau kita cek apakah udah benar settingan kita tadi, kita add. Nah, saat ini kita udah memiliki ID yang 2 dan tetap datanya itu berbeda ya. Jadi setiap data memiliki ID yang berbeda. Oke. Nah, fungsi ID ini seperti aku sampaikan di awal, kita akan gunakan sebagai indikator untuk melakukan update data ataupun mengedit data. Oke. Kalau kita ke sini lagi, kita akan mempunyai sebuah button delete sama update ya. Berarti kita tinggal desain aja dulu di sini, yaitu kita ada punya update ya, kemudian ada delete. Nah, ini aku simbol aja U sama D ya. Nah, kita simpan. Nah, ini kita tentukan aja dulu stylingnya. Di tingginya mungkin kita kasih 60, lebarnya kita kasih 100% ya. Oke, kita kasih flag direction. Oke, kita kasih baris row. Oke, khususnya ini kita akan bungkus dia ke view biar kita bisa menentukan lebarnya. Nah, biar kita tentukan di sini lebar dari untuk teksnya ini, misalnya kita kasih 80% aja. Oke, kalau kita kasih background colornya misalnya kita kasih yellow aja. Nah, seperti itu ya. Tinggal yang di sini kita akan gunain untuk kasih background misalnya bagian green seperti itu, dengan lebarnya mungkin kita kasih 100, tingginya kita kasih samakan misalnya 60. Oke, kita kasih justify content biar dia itu nah seperti atas bawah ya. Oke. Nah, di sini tinggal kita coba bungkus pakai tombol of T biar nanti button U nya bisa diklik ya. Oke. Mungkin backgroundnya ini kita akan ganti ke sini aja. Kita kasih aja tingginya 30. Nah, dengan lebar 50. Backgroundnya pertama itu oke, ini kita samakan aja dengan beda. Oke, U nya untuk update dan D nya untuk delete. Mungkin agak kita kasih juga align itemnya dan basic contentnya juga saya kasih center. Nah, kita copy, taruh juga di bawahnya. Oke. Nah, sekarang kalau lebih kita udah punya desainnya, tinggal kita aktifkan tombol delete nya. Ketika kita klik maka dia akan menghapus data site ini.
Oke, kita tambahkan di compress di dalam sini untuk button delete nya. Kita arahkan ke dalam function this hapus data. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa menghapus data itu perlu sesuatu kata kuncinya, biar kalau nggak ada kata kuncinya itu kita akan terhapuskan semua datanya. Jadi kita menghapus data tertentu berdasarkan apa, misalnya ini kita berdasarkan ID. Nah, kita kirim ID itu di parameter ini value ID. Karena kan ID, untuk menampilkan ID itu di dalam value.id ya. Nah, tinggal di bagian bisa di atas atau di bawah, asalkan di atas rendernya kita ketik buat function hapus data. Ya, hapus data seperti ini. Kita ambil dulu ID-nya. Coba kita alert, kita tampilkan ID-nya. Nah, kita simpan. Kalau kita klik tombol delete, menampilkan sebuah alert dan ID-nya ini angka 1 ya. Benar, berarti ID nya angka 1 dan yang dikirimkan itu ID-nya angka 1. Nah, di sini kita akan lakukan sebuah mapping data nanti terus kita lakukan filter datanya dengan, yaitu berdasarkan ID yang dikirim ini. Nah, jika ada datanya itu kita hapus nanti ya, kalau nggak ada berarti nggak bisa menghapus ya. Nah, caranya kita pakai bisa pakai filter, yaitu kita buat sebuah variabel baru. Misalnya kita kasih result, kita panggil data yang mau di filter apa, misalnya this state tadi kan database ya. Nah, database kita lakukan filter. Nah, filter di filter ini sama kayak di mapping, ada value sama index ya. Berarti kita hanya perlu index value aja. Maka kita panggil tentuin aja di sini value-nya itu untuk ID yang tidak sama dengan ID value.id. Oke, kalau kita coba console log, nanti akan muncul di bawah sini konsolnya. Menambah data mungkin kita jangan saja kita simpan. Coba kita klik aja dulu button delete nya. Nah, sekarang button delete itu udah kosong ya, karena fungsi di sini itu kita melakukan filter, cari kalau ada datanya itu tidak sama dengan, maka data itu diambil lagi. Tapi kalau datanya itu tidak ada, maka kalau ada datanya itu misalnya ketemu ID-nya sama, maka ID dengan data yang sama ini akan dihapus oleh filternya. Contohnya kita tambahkan dulu data di sini ya, data add di sini. Oke, di sini kan punya data 3 ya. Di sini perhatikan masih kita coba klik data yang ID yang kedua ya. Oke. Nah, di sini datanya itu ada 2, dengan ID yang ketiga itu tidak ada lagi. Karena kenapa? Dia udah dikecualikan untuk dimasukkan lagi ke dalam variabel result ini. Nah, di sini kan kenapa belum berubah? Karena kita belum melakukan update seperti yang di dalam tambah data sini, di add datanya. Tinggal kita copy aja di sini. Yang disknya ini kita tambahkan di sini. Oke, ini bisa kita komen.
Nah saat ini kalau kita reload dia kosong, kita add. Oke. Nah dalam ini kalau kita klik misalnya di bagian 4 ya, nah, di bagian 4 kita klik, maka aplikasi kita ini udah bisa melakukan update datanya dengan ditunjukkan dengan perubahan data di sini. Kalau kita klik delete angka 1, maka datanya itu akan terhilangkan. Nah saat ini kalau kita reload di sini masih datanya itu akan kembali ke data value bawaannya yang kita ketik di dalam codingan sini. Nah nanti kita akan bagaimana kalau kita udah nambahkan data, kita close aplikasinya ataupun refresh, data itu tetap ada, nanti kita perlahan. Nah sekarang kita lanjut ke bagian update datanya. Untuk update data sama seperti delete, kita memerlukan ID, berarti kita bisa ke sini lagi, ada di bagian punya ya, kita tinggal copy aja di sini, kita copy, oke, kita pastikan di sini. Dengan kita melakukan pengupdatean data, namanya fungsinya itu update data atau ubah data ya, biar sama aja edit data ya. Oke. Nah di bagian sini kita bisa buat function ya, ini bisa kita copy aja, edit data. Oke. Nah, di sini untuk melakukan update kita perlu yang pertama, sebelumnya, nah untuk mengupdate kan kita kasusnya itu pertanyaannya ketika klik ini bagaimana data belajar React Native dengan pindah digital ini masuk lagi ke sini biar kita bisa update lagi. Oke. Caranya yaitu kita kembali ke tag button ya, button U nya, coba cari tadi update. Nah di sini kita akan memerlukan sesuatu variabel baru, sebagaimana nanti kan kita perlu menggantikan di sini kan saat ini button add ya. Nah kalau ini kan button add ya, bagaimana caranya ketika kita klik button U nya ini, di sini datanya di sini nampil ke sini, dan button di sini mengganti terubahkan menjadi fungsinya itu sebuah update, bukan menambah data. Nah kita perlu sesuatu trigger ataupun indikator untuk mengubahnya nanti. Nah yaitu kita buat dulu sebuah state namanya misalkan status button, kita singkat BTN ya. Nah kita kasih di sini add di sini. Oke. Nah, kita kembali ke dalam button ini, kita kasih logic dulu, dia pakai operator pendiri ya. Nah di sini ini kita cut, kita copy, kita kurung, kita panggil this state dot status button tadi. Nah status button kalau dia sama dengan add, maka tampilkan tombol add-nya. Tapi kalau dia bukan selain add, dia tambahkan button U-nya, button update-nya. Berarti di sini kita akan ganti edit datanya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau coba kita cek ya, kita tes. Di sini aku kosongkan, coba. Dia akan mengganti sebuah button U ya. Nah tinggal kita coba bedakan warnanya. Misalnya di sini menjadi sebuah
yellow ya. Nah, ini coba aku ganti menjadi update ya, atau edit. Nah, dia seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi ke add. Jadi pertama itu add, karena kita yang pertama kali itu bisa add. Ketika klik U, baru di sini menjadi button U, di sini baru datanya nampil. Nah, caranya kita kembali ke button U yang ada di list ya, yang ada di render ini. Nah, di sini kita mengarahkan sebuah function lain, yaitu sebelum misalnya fra update ya namanya. Nah, fra update ini ngambil value ID. Oke, di fra update ini nanti dia akan melakukan merubah set data. Kalau nggak tahu, di sini kita akan ganti aja value biar dia menampung semua value yang ada yang diklik itu. Mana tadinya di fra update ini kita ambil semua datanya, itu ID sama tasknya. Oke. Nah, di sini akan kita pakai untuk mengupdate sebuah status button dulu. Status buttonnya kita update menjadi misalnya edit, dan inputan database-nya kita ganti menjadi value dot task. Oke, coba kita simpan, kita klik di sini. Oke, nah sini udah bisa ya. Jadi value yang di sini udah nampil di sini lagi, dan di sini udah ada add-nya. Nah, berarti di sini kan udah bisa edit datanya. Tapi si function ini belum bisa berfungsi karena kita belum melakukan apa-apa di dalam function editnya. Nah, caranya biar dia bisa berfungsi, kita akan sama seperti itu, membuat sebuah variable resume. Kita panggil dulu semua datanya di state database dot mapping. Kita pakai mapping karena kita melakukan mencari datanya dan kita mau perubahan ya. Oke, kita bisa pakai value ya. Value kita indeksnya kita sebenarnya nggak terbutuh, tapi kita tambahkan aja. Oke. Nah, di sini kita lakukan pengecekan if, yaitu jika value .id sama dengan ID yang dikirim sini. Kita belum menyimpan ID-nya ya. Kita berarti perlu menyimpan satu lagi di sini, ID data fra update. Nah,
kita kasih default aja nilainya 0. Berarti apabila itu error, kita perlu di bagian function fra update nya kita perlu juga update, yaitu id data fra update nya kita ganti dengan isi dengan value.id. Oke. Nah, sini tinggal id, karena nanti di bagian sini UI nya ini kita isi dengan id data update. Nah, tinggal di bagian editnya sini kita restore di mapping datanya, dan kita cek apakah ID yang dari mapping ini sama dengan ID yang dikirim dari parameter ini. Nah, kalau dia sama, kita lakukan apa? Yaitu kita lakukan perubahan dari value dot tasnya. Kita lakukan perubahannya itu pakai nilai di mana inputan database seperti ini. Oke, setelah itu tinggal kita lakukan return yaitu return value seperti ini. Setelah kita melakukan perubahan value di sini, maka value di sini kita akan simpan lagi ke dalam variabel resultnya sini. Nah, tinggal kalau kita console log di sini, kita console di sini variabel dari resultnya kita cek. Di sini kalau kita klik, kita lakukan menambahkan text edit, kita klik button U nya. Oke, di sini ada error, yaitu kita ada kesalahan cara pemanggilannya. Nah, di sini kita perlu menambahkan this state. Oke, kita coba lagi. Kita klik add, edit seperti ini, kita klik update. Dan juga nih inputan data kita juga keliru karena kurang menambahkan this state. Kita keliru. Oke, kita coba lagi. Nah, kita simpan. Oke, sekarang udah bisa terupdate ya. Jadi data di sini udah resultnya ini udah datanya terbaru. Nah, tinggal kita lakukan lagi seperti yang di bagian hapus dan add data ya. Di sini tinggal kita copy aja di sini. Kita copy. Nah, di sini kita add database-nya, itu kita ambil dari result sini dan juga sama. Oke, kita simpan. Kita klik, kemudian kita add, kita tambah edit. Nah, maka di sini datanya udah bisa kita alhamdulillah udah bisa mengimplementasikan sebuah konsep CRUD sederhana, contoh dengan to-do list dengan memanfaatkan tipe data array ya, dan fungsi-fungsi operator dari operasi seperti tadi res parameter sama juga desktop string dan juga percabangan. Nah, jadi sebenarnya kita tuh mengulang materi JavaScript basic, hanya saja versi pengeluaran outputnya itu berbeda, yaitu kita saat ini di dalam mobile, kalau sebelumnya kan di dalam konsol aja. Nah, ini jadi kita udah bisa add. Nah, tinggal kita belum melakukan perubahan nih. Setelah melakukan update, maka kita perlu berubah lagi nilai dari status buttonnya. Status buttonnya kita ganti lagi menjadi add. Nah, kita coba simpan. Kalau kita edit, kita update, oke, udah selesai ya update-nya, dan ini udah kembali add-nya. Kalau jadi kita bisa lakukan add di sini. Nah, ini kalau kita edit lagi, kita update, maka sini sudah kembali.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Mungkin sisanya yang belum, yaitu checklistnya sebenarnya sama kayak si update. Nah, nanti tinggal nambahin aja kalau checklistnya. Tinggal satu lagi, yaitu bagaimana data yang kita inputan di sini. Setelah ada dua nih, kan ada dua nih, ketika kita input lagi menjadi 3 dan kita refresh ataupun nanti kita close aplikasinya, kita buka lagi aplikasinya, itu tetap datanya itu yang terakhir kita input. Nah, itu bagaimana caranya? Misalnya kita bahas itu nanti besok ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dari teman-teman mau bertanya, silakan, baik terkait materi ataupun di luar materinya. Oke, kayaknya tadi share screen-nya keputus ya.